37. Romeo tersenyum lebar ketika melihat Cassandra yang makan masakannya dengan lahap. Meskipun istrinya itu masih terlihat cuek, tapi Romeo tahu jika Cassandra suka makan enak dan juga masakan yang sekarang ia hidangkan adalah makanan kesukaan Cassandra. Romeo menopang dagunya dengan kedua tangan sambil tersenyum, menatap istrinya yang sedang menikmati makan malam dengan tenang. Cassandra terlalu fokus pada makanan yang dimasak oleh suaminya itu, hingga dia tidak tahu jika Romeo tengah menatapnya dengan intens saat ini. Aku besok akan pergi ke Las Vegas untuk meninjau proyek kerjasama kita dengan Alvarez Corp. Mungkin aku akan tinggal di sana selama 3 hari. Kenapa tiba-tiba Cassandra jadi cerita sama Romeo? Kesannya kan dia seolah meminta izin pada suaminya. Apakah sekarang Cassandra jadi bisa sedikit terbuka dengan suaminya itu, sehingga kata-kata itu meluncur tanpa beban dari bibir Cassandra? Namun tanggapan Romeo bukanlah senang ketika melihat istrinya yang sudah mau lebih terbuka. Tetapi wajahnya terlihat masam, karena Cassandra akan bertemu dengan Dava Alvarez di Las Vegas. Pria itu, Romeo begitu ingat, tatapan Dava kepada Cassandra sangat berbeda. Romeo tahu karena dia juga seorang laki-laki yang tengah berjuang untuk mendapatkan cinta dari istrinya kembali. Aku ikut, ucap Romeo yang langsung membuat Cassandra tersedak air minum. Romeo dengan sigap menepuk punggung Cassandra pelan, agar istrinya itu merasa lebih nyaman. Hati-hati, kenapa bisa tersedak? Ceroboh sekali. Cassandra melirik Romeo, merasa jika pria itu sekarang begitu cerewet. Aku tersedak gara-gara kamu. Kenapa juga kamu mau ikut ke Las Vegas? Bukankah masih banyak tanggung jawabmu di kantor ini? Seru Cassandra yang sudah merasa tidak baik. Kamu lupa perjanjian kita. Perjanjian apa? Apa sekarang kamu akan jadi suami yang suka ikut istrinya kemana-mana? Kenapa kamu jadi sepertiku yang dulu? Cassandra mengejek, tapi Romeo masih dengan ekspresi yang tenang. Apa sebenarnya kamu membatalkan honeymoon kita karena kamu ingin bertemu dengan Dava Alvarez? Tanya Romeo yang kali ini matanya berubah menjadi kilatan tajam. Cassandra terkejut dengan ucapan Romeo yang menuduhnya seperti itu. Tuan Romeo Yudit, sepertinya sekarang jiwa kepo Anda mulai tumbuh ya? Apakah memang Anda benar-benar jatuh cinta pada saya? Ataukah hanya perasaan sesaat ketika Anda merasa kehilangan perhatianku yang dulu selalu tertuju padamu? Cassandra langsung berdiri karena mood makannya sudah hilang gara-gara suami keponya itu. Cassie, tunggu. Romeo juga ikut berdiri dan menarik lengan Cassandra. Terserah kamu mau mengatakan seperti apa. Tetapi yang jelas, aku memang bersungguh-sungguh terhadap perasaanku ini. Terserah jika kau mengatakan kalau dunia sudah berbalik. Dan sekarang, aku yang berbalik mengejarmu dan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Karena aku tidak suka kamu dekat dengan pria lain. Terutama Dava Alvarez itu. Egois. Kamu juga? Romeo. Lepaskan aku. Romeo mengangkat tubuh Cassandra seperti mengangkat karung beras. Kepala Cassandra terayun membuatnya pusing, dan rambutnya bahkan hampir menyentuh lantai. Jangan bergerak, aku ingin mendisiplinkan istri yang model ini. Romeo membawa Cassandra ke lantai atas dan masuk ke dalam kamarnya, yang sekarang juga sudah menjadi kamar Cassandra. Romeo menyuruh Anne untuk memindahkan barang-barang Cassandra dan mengunci pintunya. Bruk. Romeo menghempaskan tubuh Cassandra di atas ranjang king size-nya. Cassandra masih berusaha untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa mendorong dada Romeo yang keras itu. Apa yang kau lakukan? Shh. Kenapa sekarang kamu galak sekali? Aku hanya ingin bersama istriku. Ucap Romeo menatap mata coklat itu. Cassandra terhipnotis. Romeo memang begitu tampan, tapi kenapa ketampanannya membunuh Cassandra? Aku hanya mengantisipasi saja jika suatu saat nanti kamu membunuhku, atau kamu membawa wanita lain untuk kau nikahi. Astaga, kenapa pikiranmu seperti itu? Aku tidak akan pernah membawa wanita lain ataupun membunuhmu sayang. Itu hanya sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah terjadi. Aku janji karena aku ingin membuat pernikahan kita menjadi pernikahan satu-satunya seumur hidup. Cassandra merasa matanya memanas mendengar ucapan Romeo. Apakah dia harus melupakan kisah kehidupannya di masa lalu? Dan apakah Romeo tidak akan menjadi Romeo di kehidupan yang lalu? Meskipun dari hari ke hari sikap dan sifat Romeo yang sudah jauh berbeda, namun terkadang masih membuat Cassandra trauma. Lihat mataku.
Kenapa tatapan matamu kosong? Sudah kubilang, jangan memikirkan mimpi buruk itu. Please, aku ingin kita bisa saling mencintai. Membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga bahagia. Dan aku ingin kau menjadi ibu dari anak-anakku. Melahirkan anak-anakku. Cassandra, aku akan kubuktikan jika aku akan mencintai dan menyayangi kalian. Kali ini, air mata Cassandra benar-benar luruh. Dia pun hanya bisa memejamkan matanya, meresapi kata-kata Romeo yang terlihat tulus dari hatinya. Tiba-tiba saja, Cassandra merasakan benda kenyal yang menempel di atas bibirnya. Bahkan kini bibirnya terasa basah karena Romeo yang memainkannya.